Semangat pagi anak-anak, kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran seni budaya pada hari ini. Pada hari ini kita masih akan mempelajari tentang seni patung, di mana pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian seni patung itu sendiri, lalu bentuk-bentuk seni patung. Pada saat ini kita masuk pada materi tentang bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bahan. Bahan seni patung ini dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah bahan lunak. Nah, bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari bahan lunak itu seperti sabun memang mudah dibentuk, tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Kemudian yang kedua, bahan sedang. Nah, ini artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni ya. Lalu kemudian ada bahan keras ya. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu snorkeling, dan kayu ulin. Jadi berbeda dengan yang berbahan sedang ya. Kayu yang pada bahan keras ini berarti materialnya atau bahannya itu lebih keras dari kayu yang pada bahan sedang ya. Kemudian bahan keras antara lain juga ada batu padas ya, batu granit, dan batu andesit. Ada juga batu kualam ya, atau biasa kita sebut dengan marmer ya. Pokoknya berbagai jenis batu. Lalu kemudian ada bahan cor atau cetak. Nah, bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen ya, ada pasir, ada gips, ada logam, ada timah, ada perak, ada emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Kemudian yang termasuk pada bahan yang terakhir adalah bahan yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, misalnya kertas ya, kertas atau kartun atau kardus ya, seperti ini. Jadi ini berbagai jenis bahan yang bisa digunakan dalam berkarya seni patung. Kemudian kita masuk pada alat ya, alat yang dipakai dalam berkarya seni patung. Jadi anak-anak, peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung sebenarnya kepada bahan dan teknik yang digunakan. Nah, yang pertama, butsir ya. Itu alat butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Jadi butsir ini terbuat dari kayu dan kawat seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya ya, contoh butsir ya. Lalu kemudian ada meja putar, yaitu meja bulat yang bisa berputar ya. Fungsinya tentu untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Kemudian ada pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Lalu ada sendok adukan. Sendok adukan ini berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Nah, ada juga yang namanya alat las karbit atau listrik. Nah, alat-alat ini sebenarnya Ibu sudah jelaskan pada materi sebelumnya beserta dengan gambar-gambarnya ya. Bisa silakan kamu pelajari lagi, kamu lihat lagi ya. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah melihat tentang bahan dan alat berkarya seni patung. Nah, sekarang kita masuk pada teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni,
Proses pembuatannya disebut teknik. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik. Nah, yang pertama adalah teknik pahat. Teknik pahat ini artinya yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Kemudian ada teknik butsir. Teknik butsir ini yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudim, ya. Kemudian yang ketiga ada teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Dan alat yang digunakan dalam teknik cor ini adalah cetakan. Lalu kemudian yang keempat ada teknik cetak. Teknik cetak ini yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Jadi dalam teknik cetak ini ya membuat cetakan terlebih dahulu. Kemudian kalau cetakannya sudah ada ya bisa langsung diisi, cetakan itu diisi dengan bahan dasar tanah liat ataupun semen ya. Sehingga kalau sudah kering cetakan itu dikeluarin atau ada teknik untuk dipecahkan dan terbentuklah suatu patung ya sesuai dengan cetakan yang sudah dibuat. Lalu kemudian ada teknik assembling atau merakit ya. Teknik merakit ini adalah sebuah teknik dengan membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau objek ya, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik ya, menyambung dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Ya, misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Jadi teknik ini berarti menyambungkan bahan satu dengan bahan yang lain. Ya, oke, bisa dipahami tentang teknik dalam berkarya seni patung ya. Kemudian anak-anak kita masuk pada materi selanjutnya tentang praktik berkarya seni patung. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana langkah-langkah ya di dalam kita berkarya seni patung. Yang pertama, patung bahan lunak. Nah, patung bahan lunak ini teknik yang digunakan adalah teknik pijat atau membentuk dengan langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah buatlah sketsanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tentukan bahan lunaknya, misalnya tanah liat ya. Untuk banyaknya bahan disesuaikan dengan desain yang dibuat. Siapkan alat seperti butsir dan meja putar. Kemudian yang ketiga, tempatkan tanah liat di tengah meja putar. Lalu meja putar dipakai untuk memudahkan dalam proses pengerjaan karena bisa diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. Kemudian bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat hingga mendekati model yang diinginkan. Lalu lakukan pengamatan dan disesuaikan dengan model sketsanya. Dan yang terakhir, setelah terbentuk secara global, sempurnakanlah bentuk dengan alat bantu seperti butsir atau alat lain yang diperlukan. Sempurnakan dengan pembentukan lebih detail dan dihaluskan. Oke,
itu beberapa langkah-langkah dalam membuat patung dari bahan lunak, contohnya ya dari tanah liat. Kemudian membuat patung dengan bahan keras. Nah, teknik dengan cara dipahat atau diukir ya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Artinya di dalam kita membuat patung bahan keras. Yang pertama sama dengan langkah pada bahan lunak, yaitu buatlah sketsa atau desain dan tentukan ukurannya. Yang kedua, siapkan balok kayu atau batu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, sesuai dengan sketsa yang telah kalian buat. Kemudian yang ketiga, pindahkan gambar atau pola di atas permukaan ke bahan keras tersebut. Lalu yang berikutnya, lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat hingga mendekati bentuk global. Kemudian buatlah bentuk global yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. Kemudian lanjutkan dengan membuat lebih detail atau lebih sempurna dan haluskan dengan amplas. Dan yang terakhir, finishing dengan cat melamin atau akrilik. Nah, anak-anak yang baik, itu beberapa praktik yang bisa kamu lakukan ya dalam membuat seni patung ya, bisa dari bahan lunak ataupun dari bahan keras. Nah, untuk dari bahan lunak bisa juga ya menggunakan sabun. Kalau kamu ingin membuat patung dari bahan lunak yang ukuran kecil, bisa kamu membuatnya dari bahan patung ya, seperti itu. Ataupun bisa kamu buat dari bahan styrofoam dan kamu bisa teknik merakit, itu menggunakan teknik merakit. Seperti ini anak-anak. Untuk pembelajaran online seni patung pada saat ini sudah selesai sampai materi ini. Nanti selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana ya kita berkarya seni patung. Kita praktek membuat patung. Oke, terima kasih atas perhatian dari Anda semua. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu.